apa kabar semua? Senang sekali saya Rini Ayuning Tias dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku. Disiarkan langsung dari studio El Sinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda dengan tema spesial kali ini mengenai tanda klinis dan penata laksanaan hemoroid. Bagi Anda yang ingin tanya langsung, silakan di 021 2520 666 atau bisa juga kirim pertanyaan Anda ke email kami di dokterkualsinta@yahoo.co.id. Dan hari ini kita kehadiran kembali dengan Dr. Taufik Aziz Atamimi, SPB Finax. Beliau adalah dokter spesialis bedah di Rumah Sakit Bakti Kartini. Kita sapa dulu Dr. Taufik yang sudah hadir di samping saya tentunya. Dokter, apa kabar? Baik, selamat pagi semuanya. Semoga pemirsa semua juga dalam keadaan sehat walafiat gitu ya dok. Amin. Ya. Amin. Dr. Taufik, hari ini kita mau bahas gitu ya mengenai tanda klinis dan penata laksanaan hemoroid atau wasir atau ambeien gitu ya dok ya. Ini kan yang seperti kita tahu kan banyak orang yang memang cukup familiar dengan istilah ini. Karena kan memang banyak dialami katanya seperti itu ya. Jadi cukup populer lah penyakitnya ini sendiri. Tapi sebetulnya dok, yang dimaksud dengan hemoroid atau wasir atau ambeien itu ada apa sih sebetulnya gitu ya? Karena kan ini kan tadi cukup banyak kejadiannya, walaupun tidak mengancam nyawa, tapi kan sangat mengganggu kualitas hidup, apalagi katakanlah penderitanya ini adalah orang-orang di usia produktif gitu kan ya. Jadi sebenarnya hemoroid ini pengertiannya apa dulu dokter? Iya, baik. Memang penyakit hemoroid ini adalah penyakit yang umum ya, yang terjadi di Indonesia, di kita lah ya. Kira-kira ada 10 juta populasi diperkirakan itu mengalami hemoroid ya. Jadi hemoroid sendiri adalah suatu pelebaran pembuluh darah vena atau plexus hemoroidalis di daerah anus atau di daerah anal kanal. Memang sih orang Indonesia menyebutnya suatu wasir atau ambeien. Memang penyakit ini tidak berbahaya, tetapi sangat mengganggu produktivitas dari penderita ya, sehingga perlu dilakukan tindakan yang tepat, yang baik, sehingga tidak menimbulkan mengganggu kualitas hidup dari penderita ambeien. Jadi pelebaran pembuluh darah vena di area sekitar anus gitu ya dok ya gitu. Nah ini apa yang menyebabkan seseorang ini jadi lebih rentan atau beresiko? Karena ada temen aku sebaya usianya, terus pola hidupnya sebetulnya mirip-mirip sama aku nih gitu ya, tapi kok dia mengalami yang namanya wasir, tapi aku kok enggak ya gitu ya, atau mungkin olahraga aku lebih banyak misalnya, atau memang bagaimana, jadi faktor resikonya sendiri benar-benar sebenarnya faktor penyebab ada 2 besar ya, yang pertama adalah faktor mekanik, yang kedua adalah faktor hemodinamik ya. Kalau faktor mekanik adalah karena gangguan mekanik pada daerah anal kanal atau di daerah anus yang mengganggu atau merusak ligamentum pulp. Jadi di dalam anus itu ada ligamentum atau penyanggah dari ambeien. Ada penyanggahnya. Penyanggah. Nah, adanya kerusakan dari penyanggah ligamentum ini yang menyebabkan adanya hemoroid. Yang kedua adalah penyebab faktor hemodinamik ya. Jadi ada gangguan sirkulasi dari aliran darah vena di anus yang diakibatkan oleh faktor hormon dan fisiologis. Nanti saya sebutkan faktor-faktor yang mengganggu ya. Kalau faktor-faktor predisposisi banyak sekali Mbak Dini ya, yang misalnya pola lifestyle yang tidak baik ya, misalnya terlalu banyak mengedan ya, BAB yang posisi yang salah ya, suka sembelit, makan makanan yang pedas, alkohol, merokok, kehamilan, banyak sekali faktor-faktor yang mungkin nanti akan saya sebutkan satu persatu, faktor-faktor yang menyebabkan atau predisposisi mengakibatkan adanya hemoroid ini. Iya, mungkin nanti kalau itu mah di segmen selanjutnya ya, akan ada slide juga mengenai jadi faktor penyebabnya tuh tadi ada 2 kemungkinan ya dok ya. Terus kemudian faktor predisposisinya itu atau faktor resikonya lebih detailnya lagi nanti juga dibahas ya. Namun memang ini kan tidak mengancam nyawa tapi sangat mengganggu kualitas hidup, dan ini kan dengar-dengar ada jenisnya juga ya dok ya, interna, eksterna, dan ada derajatnya juga nih gitu ya. Betul. Dan itu akan pengaruhi tindakan itu sendiri, karena kan kalau bicara tentang terapi kok pilihannya makin sini makin banyak ya dok ya. Tergantung dari kondisinya pasien dong tentunya ya dok ya.
Jadi begini, hemoroid itu dibagi menjadi dua ya, secara garis besar. Ada yang hemoroid internal, ada yang eksternal. Apa yang membedakan antara internal dan eksternal adalah dari posisi anatomi. Kalau dia hernia hemoroidnya di atas linea dentata, itu ada anatominya ya, nanti di gambar mungkin akan ditayangkan. Kalau dia di atas linea dentata itu disebut internal. Tapi kalau di bawah linea dentata itu eksternal. Jadi secara anatomis secara anatomi, betul. letak ini ya dok ya. Untuk yang internal dibagi menjadi 4. Oh. Nah, kalau eksternal tidak ada ya. Jadi kalau internal ada 4, jadi grade 1, grade 2, grade 3, dan grade 4. Kita sebutnya grade ya dok ya? Grade, iya. Kelas lah ya. Nah, tergantung dari keluhannya. Kalau grade 1 biasanya hanya berdarah ya, tapi tidak ada penonjolan. Oh, pendarahan mungkin Perdarahan menetes spontan, gitu. Spontan. Saat BAB misalnya atau setelah BAB, berdarah menetes warna kemerah-merahan dan disertai dengan nyeri. Kalau grade 2 udah ada penonjolan tuh ya. Tetapi dia bisa masuk spontan. Oh, bisa masuk spontan. Kadang kan pasien nanya, dok saya setelah BAB keluar benjolan nih. Tapi bisa masuk lagi. Itu kerasa ya dok ya? Berasa, itu grade 2 ya. Tapi kalau grade 3, ada benjolan saat BAB, tapi nggak bisa masuk lagi dok. Jadi saya harus manual dimasukkan, jadi pakai jari, ya, dibantu oleh jari. Dia masukkan lagi, didorong dengan tangan ya. Ke dalam anus ya, anal kanal ya, itu grade 3. 3 ya. Ya. Tapi kalau grade 4, benjolannya udah keluar. Tapi tidak bisa dimasukkan lagi secara spontan. Atau tidak bisa dimasukkan secara manual. Jadi di luar terus. Aduh. Didorong aja nggak bisa. Nah ini yang menyebabkan adanya keluhan yang nyeri yang hebat. Duduknya juga nggak. Duduknya juga dia biasanya kalau pasien dengan hemoroid dari posisi duduknya juga saya bisa kelihatan. Ini kayaknya hemoroid nih ya. Kadang dia geser kan, posisinya geser kanan, geser kiri karena menghindari adanya tekanan di daerah anusnya. Sakit lah ya dok ya. Sakit, sakit sekali. Ini grade 4 ya karena dia prolapsnya tidak bisa masuk lagi. Aduh. Makin lama makin bengkak, makin besar. Waduh. Dan makin nyeri. Nah, kalau ini terjadi sangat nyeri dan kadang disertai dengan adanya perdarahan. Nyeri, perdarahan. Iya. Itu gatal. Gatal juga. Gatal ya. juga. Jadi tanda-tanda klinis dari ambeien banyak ya. Salah satunya yang penting adalah nyeri. Yang kedua adanya prolap atau benjolan yang keluar masuk dari anus. Ukurannya juga bervariasi. Kadang ya? 1 cm, kadang 2 cm. Kadang bisa kepalan tangan ya. Ada juga. Kadang hanya 1, ada 2, kadang semua lingkaran dari anus kadang ada. Ini udah grade 4. Kemudian yang ketiga adanya discharge atau mukus. Jadi kadang basah ya. Tiba-tiba kok di celana nih maaf ya. Basah ya dok gitu. Nah, itu salah satu ciri. Berarti ya. Bau juga dong. Iya. Karena kan bau yang ya. tidak sedap. Kemudian ada gejala gatal. Nah, ada gejala-gejala ini ya kemungkinan adalah suatu ambeien atau hemoroid sehingga perlu dilakukan pemeriksaan yang tepat untuk ke dokter bedah. Ini kan intinya bisa disembuhkan total ya dok. Ada yang bilang kan ini hilang timbul atau udah sembuh kok kambuh lagi gitu ya. Sebetulnya ini kalau dilihat dari derajatnya tadi naik turun atau bagaimana sih maksudnya? Memang 25% angka kekambuhan setelah menjalani operasi itu bisa terjadi ya. Kalau di literatur 25% memang bisa kambuh, tergantung dari perubahan dari gaya pola hidup. Iya, lifestyle-nya juga. Tapi setelah dia operasi, tetapi dia tidak merubah lifestyle, misalnya BAB-nya juga keras, cenderung konstipasi, sulit ya, kurang makan serat, suka mengedan ya, kurang bergerak juga gitu ya. Posisi duduk yang saat BAB yang tidak fisiologis. Nah itu dia juga ya dok. Nah ini juga salah satu faktor yang mempengaruhi kekambuhan residif ya, sehingga memang operasi atau pengobatan bukan satu-satunya, jadi harus
gabungkan dengan perubahan gitu ya. gaya hidup. Iya. Betul. Kan banyak orang sekarang malas nih, banyak malas bergerak, nah, itu juga cenderung beresiko. Iya, oke deh. Dok, ini kan seru sekali ya dok ya, tapi sayangnya mau jeda dulu nih, nanti dilanjutkan kembali di segmen berikutnya akan ada slide yang bisa dokter jelaskan lebih detail lagi seperti apa ya. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai tanda klinis dan penata laksanaan hemoroid bersama dengan Dr. Taufik Aziz Atamimi SPB Finax. Beliau adalah dokter spesialis bedah dari Rumah Sakit Bakti Kartini. Bagi Anda yang ingin tanya, silakan di 021 2520 666 atau kirim pertanyaan Anda ke email kami di drkualsinta@yahoo.co.id. Dr. Taufik, lanjutkan kembali diskusinya. Ini ada slide yang bisa satu persatu kita ulas ya dok ya. Dokter sudah mempersiapkan dengan sangat detail dari awal nih, tadi kan barangkali yang ketinggalan di segmen awal. Pengertian dari hemoroid, jadi ada yang namanya pelebaran di pembuluh darah vena di area anus gitu. Nah ini maksudnya apa sih dokter kalau dilihat dari definisinya? Definisinya memang hemoroid itu adalah pelebaran dari pembuluh darah vena atau pembuluh darah balik di daerah anus, ya, dari plexus hemorrhoidalis. Oke, pengertiannya seperti itu. Pengertiannya seperti itu, ya. Coba, seperti semacam varises lah, tapi lokasinya di daerah anus. Iya, tapi lokasinya ini gitu ya dok ya. Lokasinya spesial nih. Spesial. Oke, slide berikutnya lagi. Karena kondisinya spesial, penanganan juga spesial ya. Ini internal dan eksternal. Hemoroid dibagi dua secara garis besar ya, internal dan eksternal hemoroid. Pembatas antara internal dan eksternal itu adalah linea dentata ya. Linea dentata itu ada suatu garis anatomis ya, yang seperti ada lengkung-lengkung tuh ya. Nah itu linea dentata namanya. Kalau dia di atas berarti internal. Kalau yang di bawah linea dentata adalah eksternal hemoroid. Jadi ini secara anatomis, ini pembagian secara anatomis atau letaknya gitu. Betul. Ya dok. Memang yang paling banyak ya hernia hemoroid internal. Oh gitu ya, yang paling banyak tuh yang internal justru. Betul. Ya dok ya. Oke, slide berikutnya lagi. Klasifikasi ini sebenarnya yang tadi sudah dokter sampaikan ya, yang internal, eksternal, atau gabungan. Wah, gabungan ini seperti apa maksudnya dok? Gabungan artinya dua-duanya ada, komplit, kasihan ya. Paket komplit. Jadi hemoroid internal ada, hemoroid eksternal ada. Jadi ini ya, paket komplit nih, ini ya sangat mengganggu sekali. Slide berikutnya lagi. Ini hanya gambaran klasifikasinya saja. Betul. Supaya kita dapat lebih aware ya bahwa ternyata ada yang gabungan juga. Nah, ini pembagian grade dari hemoroid internal ya. Tadi udah disebutkan ada 1, grade 2, grade 3 dan grade 4 ya. Grade 1 biasanya keluhannya adalah BAB berdarah ya. Darahnya khas nih, warna merah ya. Sedikit atau seperti bleeding yang relatif ya, ada yang sedikit, ada yang banyak. Malah ada juga yang sampai terjadi anemi. Oh, ya, sampai banyak anemia. Sekali, iya. Berarti kasus-kasus anemia. Jadi relatif sekali jumlah perdarahan. Ada yang biasa, ada yang masif. Kalau yang terjadi anemi itu berarti perdarahannya rutin dan masif. Setiap BAB dia berdarah. Ini yang sangat beresiko. Kadang pasien memerlukan transfusi. Karena kan memang ya letih, lemah, lesu juga gitu. Tapi ini karena faktor hemoroidnya ini kan bleeding. Karena perdarahan yang kronik ya, jadi gitu anemia ya. grafis namanya. Hampir jadi setiap hari ya dok ya. Selalu berlangsung. Coba slide yang tadi ditampilkan dulu. Jadi sebetulnya nih tadi grade ini menandakan bahwa ini seperti perjalanan penyakit juga tidak sih, kalau ini tidak ditangani sejak awal dengan cukup baik bisa berlanjut jadi tahapannya yang jadi lebih serius ya dok. Ya, yang misalnya dia grade 1 bisa jadi grade 2.
Grade 2 bisa jadi grade 3, grade 3 bisa jadi grade 4. Yang Ada juga yang benjolannya menonjol keluar. Betul. Apakah bisa dimasukkan? Kalaupun bisa dimasukkan, perlu bantuan oleh Kalau grade 2, kalau grade 2 benjolannya dia spontan masuk lagi. Jadi setelah dia keluar, setelah BAB misalnya keluar benjolan, kemudian setelah selesai dia masuk lagi spontan, spontaneous ya, grade 2. Kalau grade 3 benjolannya keluar, tapi harus di manual, dibantu oleh jari untuk dimasukkan lagi ke rongga anal kanal. Oke. Sakit nggak tuh ya pada saat dipaksakan masuk? Sakit, ya. Wah, ya Allah. Kalau grade 4 yang tidak bisa sama sekali dimasukkan seperti dengan manual. Terjepit begitu dok atau Terjepit. bagaimana? Kalau grade 4 dia terjepit karena benjolannya itu tidak bisa masuk lagi. Bayangkan benjolannya makin lama makin besar, tidak bisa masuk lagi, makin lama makin udem ya, bengkak dan biasanya nyerinya akan makin bertambah. Dan kebanyakan kasus, maaf ya dok ya, datang yang sudah yang cukup berat tadi ya dok ya? Iya, biasanya pasien datang antara grade 3, grade 4. Rata-rata grade 4 ya. Karena dia tidak bisa masuk lagi, baru dia ke rumah sakit. Dok, saya nggak bisa masuk lagi. Dan biasanya keluhannya dengan nyeri yang hebat. Nyeri yang hebat gitu apalagi ya. disertai dengan trombosis ya, biasanya kan terjadi bekuan darah kehitam-hitaman, itu nyeri sekali. Oke, coba slide berikutnya lagi. Tadi kan stage-nya ya ada 1, 2, 3, 4. Ini yang rincian berdasarkan tabel ya dok ya, derajat, ini berat atau tidak, menonjol atau tidak, reposisinya seperti apa juga. Ini apa namanya secara gampangnya memudahkan kita ya. 1 tidak ada reposisi ya. Grade 2 spontan dia masuk lagi ya. Grade 3 harus dimasukkan secara manual. Grade 4 tidak dapat. Jadi persisten dia, prolap ada di luar anus. Slide berikutnya ya. Karena ini tadi sudah dijelaskan, biar kita buat cepat aja. Wasir, ambeien, hemoroids. Nah, ini nama-nama apa namanya, nama-nama lain ya. secara nama Indonesia, secara Indonesia. Ambeien, wasir ya. Nama-nama beken. Slide berikutnya lagi, nama panggung kali penyebabnya ya tadi ya dok ya. Ini salah satu faktor penyebab atau predisposisi ya. Yang pertama konstipasi. Artinya sulit BAB ya. Kalau dia sulit BAB kan otomatis mengedan. Ini salah satu faktor penyebab secara mekanik ya, karena akan merusak ligamentum pak. Jadi ligamentum yang penyanggah dari hemoroid. Seperti dipaksa gitu ya? Iya, seperti dipaksa, ada gesekan yang terus-menerus. Apalagi bayangkan jika setiap hari perlu mengedan gitu ya dok ya? Rata-rata begitu ya. Karena memang faktor tadi diet yang atau pola makannya ini yang kurang serat atau bagaimana dokter? Berkaitan ya dok ya? Berkaitan. Dok ya? Rata-rata kurang makan serat dan kurang minum. Sehingga konsistensi dari atau kepadatan dari feses itu keras. Dan ini yang menyebabkan konstipasi ya, jadi sulit BAB. Makin dia sulit biasanya makin nyeri dan rata-rata makin takut dia. Akhirnya saya tahan dulu tidak BAB gitu ya. Tapi makin lama makin akumulasi, lama-lama makin keras, makin sakit. Akhirnya dia membutuhkan ke dokter untuk dilakukan pakai pencahar atau dikasih obat pencahar ya. Oke, coba saat yang tadi ditampilkan lagi karena belum selesai. Terlalu banyak atau lama duduk. Terlalu banyak atau lama duduk ya. Posisi saat BAB juga sangat penting ya. Kemudian kehamilan. Kenapa kehamilan? Karena terjadi bendungan dari pembuluh balik vena di abdomen ya, sehingga akan menyebabkan bendungan di perifer atau di hilirnya, di daerah anusnya, sehingga banyak kehamilan-kehamilan trimester kedua, ketiga ya, biasanya kehamilan yang makin besar makin banyak penekanan. Oke, jadi seiring dengan bertambahnya usia kehamilan, kan makin besar juga gitu kandungan, tekanannya makin berat gitu ya dok ya? Makin menekan sistem pembuluh darah balik di daerah vena. Ini juga kebiasaan makan makanan yang pedas ya. Merokok, stres psikis juga tuh ya. Kemudian sedentary lifestyle. Terlalu banyak duduk tadi, nggak gerak, kurang gerak. Terlalu mager, rebahan, mager, istilahnya kan mager, males gerak. Ini juga beresiko ya.
Dan ini harus dirubah nih gaya hidup ini. Jadi makan makanan, banyak makan sayur, banyak makan buah, banyak minum ya, sehingga diharapkan fesesnya menjadi lebih tidak keras, sehingga BAB-nya akan rutin lebih lancar ya dok, setiap pagi, iya. ya. Jangan 2-3 hari sekali. Nah ini beresiko nih, ngeri dong, akan merusak faktor mekanik dari anal kanal. Jadi idealnya itu memang sehari rutin ya sekali. Rutin, ya. betul. Oke, dan juga lancar. Tadi nggak yang lancar. mengedan jadi terlalu. tidak ada penekanan ya. Oke, slide berikutnya lagi. Nah ini apa ini? Ini sebenarnya ini sih tidak terlalu ada obesitas gitu ya. Tidak terlalu sebenarnya masih berkaitan dengan yang slide sebelumnya dok ya. Betul, ini tapi aja ya. yang tadi tuh yang paling utama dan kali ini tidak terlalu ya. Dan yang penting gini, perlu juga dibedakan keganasan di daerah anus ya. Makanya kalau pasien-pasien datang dengan adanya benjolan di daerah anus, kemudian ada riwayat perdarahan ya, biasanya dokter akan melakukan rectal tuse ya. Kita melakukan colok dubur. Nah, ini untuk menyingkirkan penyakit-penyakit lain yang kemungkinan bisa terjadi, misalnya kanker kolorektal misalnya. Gejalanya juga mirip-mirip dok di awal ya, gitu. Kalau berdarah ini tadi BAB-nya. Berdarah dan sering nyeri, ya, ada benjolan. Tetapi secara visual, secara rectal tuse beda ya. Memang perlu dilakukan pemeriksaan rectal tuse oleh dokter untuk menyingkirkan ke arah keganasan. Ini penting ini. Dok, ya. Mungkin usia-usia tertentu barangkali ya. Memang usia-usia biasanya di atas 50 ya. Makin tua makin insidensi terjadinya keganasan makin tinggi. Ini maksudnya untuk menyingkirkan segala kemungkinan yang ada dulu nih. Pastikan dulu ini bukan keganasan gitu ya dok. Benjolannya juga benjolan wasir atau benjolan yang lain gitu ya dok ya. Karena kalau benjolan ke arah keganasan beda ya. Dia keras, rapuh, ya, mudah berdarah. Dan benjolannya biasanya berbenjol-benjol, sangat keras. Ada ciri khasnya gitu. Ada ciri khas pada saat dilakukan rectal tuse. Baik, coba slide berikutnya lagi. Gejala atau tanda. Nah, ini gejala atau tanda ya, biasanya ya seperti umumnya ya, BAB darah segar, menetes ya. Kemudian benjolan di anus ada rasa gatal ya, nyeri, bengkak. Dan soiling ya, basah, berbau yang tidak sedap. Tercium gitu Tercium, ya dok ya. Khas sekali ini. Slide berikutnya lagi, ini gejala atau tanda. Nah ini kita bicara terapi, kan gini ya dok ya, kalau masih yang ringan-ringan, artinya masih stage yang 1, ini bisa nggak sih dengan cara yang modifikasi lifestyle aja, nggak perlu bedah dulu gitu ya dok ya? Atau mungkin pendekatannya dari awal udah yang bagus duluan gitu, supaya nggak terjadi kekambuhan dok, bagaimana ini maksudnya? Ya, memang kalau penanganan hemoroid memang tergantung dari grade ya, grade 1, 2, 3, dan 4. Grade 1 dan 2 tidak perlu tindakan pembedahan ya, cukup dengan merubah lifestyle, gaya hidup yang seperti saya sebutkan tadi ya, kemudian ditambah dengan pengobatan obat minum ada ya, misalnya dengan golongan obat-obat flavonoid ya, di mana berfungsi sebagai mengurangi inflamasi atau peradangan dan memperbaiki sirkulasi dari aliran darah vena di daerah anus. Ya. Tapi kalau grade 3 dan grade 4 memang indikasi untuk pembedahan. Ya. Tindakan invasif lah ya, pembedahan. Dan banyak sekali tindakan pilihannya itu ya. Invasif ini ya, misalnya dengan hemoroidektomi konvensional, bisa juga dengan stapler hemoroidektomi ya, bisa juga dengan laser ya, ada juga dengan ligasi, rubber band ligasi ya, dan juga bisa juga dengan koagulasi dengan infrared. Jadi banyak sekali modalitas di dalam penanganan hemoroid ini, tergantung dengan derajat dari hemoroidnya. Jadi derajat tadi 3 dan 4 umumnya dengan invasif ini ya invasif dok ya? Dengan pembedahan. Grade 1, grade 2 cukup dengan lifestyle tadi ya? Surgical, dengan lifestyle, dengan mungkin makanan yang mengandung serat tinggi, banyak minum, kemudian obat-obatan mungkin dengan obat minum ya. Golongan flavonoid untuk memperbaiki sirkulasi di daerah
anus. Oke. Nah ini mungkin di slide berikutnya ada gambaran ya untuk terapi dengan pembedahan kali ya dok ya? Ya ini. Coba slide selanjutnya ini yang operatif gitu ya dok ya. Ini kan pilihannya ada beragam ya dok. Selain tergantung dari derajatnya atau jenisnya interna eksterna, apa mungkin tergantung dari apa sih dok? Karena kan ada yang tadi stapler, laser, rubber gitu ya dok ya. Iya. Ada yang disuntik ya kalau nggak salah juga tadi. Dengan skleroterapi ya. Skleroterapi. Tentunya pilihan-pilihan ini yang pertama adalah grade-nya, grade 3 dan grade 4. Yang kedua tergantung dengan modalitas yang tersedia. Oh iya sih ya. Ya, yang ketiga tergantung persetujuan dari pasien juga. Mungkin dokter akan memberikan pilihan ini ya. Nanti pasien akan bisa memilih ya. Dengan stapler memang keunggulannya dia lebih cepat recovery ya, nyerinya lebih sedikit, nah lebih minim gitu ya, lebih mudah-mudahan minimal ya. karena dia termasuk minimalis. Kemudian juga dengan laser hemoroidopeksi juga bisa dilakukan. Memang tergantung modalitas yang ada. Kan metodenya mau yang diapakan nih si benjolannya ini gitu kan ya biasanya. Ada juga dengan ligasi diikat ya. Tapi semua dari tindakan ini baik 1, 2, 3 dan 4 grade ditambah dengan obat yang diminum itu ya, dengan farmakoterapi ya. Jadi obat-obatan golongan flavonoid untuk memperbaiki mikrosirkulasi pembuluh darah vena di anus dan juga mengurangi adanya inflamasi atau peradangan. Mengurangi peradangan. Karena kalau gitu inflamasi berkurang, peradangan ditekan, otomatis dengan sendirinya keluhan nyeri akan pasien juga jauh hilang merasa lebih dan pasien nyaman. akan menjadi lebih nyaman. Sehingga pengobatan ini memang pengobatan yang bersinergi ya. Jadi digabungkan untuk untuk menghasilkan hasil yang lebih baik. Jadi tidak hanya satu modalitas. Betul. Ada lagi slide selanjutnya. Sebetulnya kalau bicara pasca tindakan operatifnya itu juga, nah ini sebenarnya tadi ya pengembangan yang tadi dokter telah sampaikan ya. Tadi yang tahap grade 1, grade 1, 2, 3, dan 4. Dan tadi ada terapi obat-obatan yang sudah dokter jelaskan juga. Iya. Kalau pascanya ini sendiri apa sih yang perlu diperhatikan dok? Sebenarnya sih ya tadi ya sekali lagi modifikasi lifestyle. Kalau yang memang baru keluar dari rumah sakit gitu kan kadang-kadang adaptasi dulu nih, BAB-nya kok masih belum bisa nih misalnya. Iya. Oke, memang pasca operasi yang paling penting adalah penanganan nyeri ya, karena ini penanganan yang termasuk salah satu operasi yang penanganan yang menimbulkan nyeri, sehingga harus diberikan obat-obatan painkiller yang optimal sehingga pasien menjadi lebih nyaman dan tidak terganggu ya. Kalau pengobatan painkiller tidak diberikan akan terganggu. Yang kedua juga diberikan obat-obatan golongan flavonoid mendampingi terapi operasi. Karena secara teoritis pemberian obat-obatan farmakokinetik dan operasi ini sangat memperbaiki kualitas. Ya, pasien menjadi lebih nyaman ya. Rembesan setelah operasi juga lebih minimal, recovery-nya juga lebih cepat. Rembesan setelah operasi lebih minimal. Iya, ya. dan recovery-nya lebih cepat. Dan makan makanan Mobilisasinya juga harus juga dijaga. Jangan setelah operasi tetap saya makan pedas. Tapi tetap harus dijaga. Kan misalnya hobinya itu dok. Harus dijaga ya, dilihat-lihat ya, jangan sampai terulang lagi kan udah apa istilahnya, udah perjuangannya juga udah waktu, tenaga, biaya kan intinya harus dipertimbangkan juga ya. Kalau terulang lagi kan ya kasih karena 25% beban juga tadi kan ya. 25% bisa kambuh kalau dia tidak merubah gaya pola hidupnya. Gaya hidup. Oke, baiklah. Kita masuk ke pertanyaan email dulu ya dok ya. Ini karena pertanyaan email nih ada banyak, jadi dokter nanti bisa beri tanggapan satu persatu ya. Jadi bagi pemirsa yang ingin bertanya via email, silakan kirim saja ke email kami di drkuelsinta@yahoo.co.id. Format lengkap ada di bawah ini, nama, usia Anda atau usia pasien yang ditanyakan, serta asal kota atau tempat tinggalnya ya. Baik, pertanyaan pertama, karena ini pertanyaannya cukup banyak, jadi bisa jawab singkat, padat, jelas, atau boleh detail gitu ya dok ya. Kita atur aja nanti waktunya dibagi-bagi ya, mungkin segmen selanjutnya juga bisa. Ini pertanyaan pertama dulu dari Bapak Iwan. Usianya 54 tahun dari Bekasi,
Halo Bapak Iwan, terima kasih pertanyaannya. Oke, Dok, pertanyaan saya, olahraga apa yang boleh atau harus dihindari untuk penderita wasir level 2 dan level 3? Maksudnya yang tadi stage 2 dan 3 gitu ya. Terima kasih. Ini pertanyaannya singkat, padat, jelas. Olahraga yang boleh atau yang harus dihindari gitu. Sebenarnya ada nggak sih secara spesifik mungkin, oh sebaiknya jangan olahraga ini dulu Pak, karena mungkin ada pengaruhnya nanti jadi makin berat gitu derajatnya. Kira-kira seperti apa Dok? Olahraga yang memerlukan mengedan ya, tekanan interabdomen yang meningkat ya, misalnya angkat beban ya, angkat berat, itu memang harus dihindari karena memang itu akan terjadi peningkatan intraabdominal ya. Olahraga yang lain di luar itu dipersilahkan. Intinya yang mengangkat beban berat gitu ya. Kalau nggak usah olahraga lah, tapi aktivitas di rumah Dok, misalnya ngangkat benda apa ya, ngangkat kardus gitu, beres-beres ngangkat galon, ada pengaruhnya juga nggak itu kan? Iya, memang hindari juga ya angkat-angkat yang berat, yang mungkin galon cukup berat ya. Olahraga yang lain malah dianjurkan. Jadi pada ambeien memang disarankan untuk melakukan olahraga yang disesuaikan. Jadi hindarkan olahraga yang meningkatkan tekanan intraabdomen yang tadi. Oke, atau jalan santai. Santai bisa. Yang penting ada gerakan gitu ya Dok ya. Berenang, santai, jogging ya. Jangan lupa standar protokol kesehatannya ya. Artinya mau olahraga tetap ya pakai masker. Pakai masker, jaga jarak gitu ya Dok ya. Kalau berenang mungkin masih agak-agak was-was juga ya Dok ya. Lagi pandemi gini. Oke, baiklah pertanyaan berikutnya dari Bapak Soekarno, usianya 40 tahun dari Cilegon. Dok, saya lelaki usia 40 tahun, saya mempunyai penyakit fistula ani sudah 10 tahun. Untuk mengatasinya harus melalui tindakan operasi kah? Kalau harus operasi, selain biaya, memerlukan persiapan apa saja Dok? Terima kasih. Fistula ani ini dengan hemoroid beda kan Dok? Ya. Bagaimana Dok? Fistula ani dengan hemoroid beda penyakit ya. Kalau fistula ani adalah suatu terbentuknya saluran abnormal ya antara anal kanal sampai ke arah kulit. Jadi ada terowongan yang abnormal antara rongga anus sampai ke kulit. Dan ini keadaan yang berbeda dengan hemoroid. Jadi ada trek, ada saluran, biasanya didahului oleh adanya abses di daerah sekitar anus ya. Untuk persiapannya harus dilakukan fistulografi dulu. Jadi biar kita tahu jalur atau trek ke arah mana jalurnya ini ya, sehingga pada saat operasi kita sebagai guiding untuk melakukan tindakan operasi lebih baik ya. Mengapa orang sering menganggap ini ya Dok, ya wasir dan fistula ani itu sama gitu ya Dok ya? Sebenarnya beda ya. Kalau wasir itu kan suatu pelebaran pembuluh darah vena. Tapi kalau fistula ani itu ada trek atau terowongan ya yang abnormal, yang harusnya tidak ada. Jadi ada lubang saluran ya dari kulit di sekitar anus sampai ke anal kanal atau ke rongga di anus. Dan ini udah 10 tahun gitu artinya. Dan memang fistula ani ini penyakit yang sulit untuk tanpa operasi ya. Apalagi kalau letaknya atau salurannya panjang. Panjang salurannya itu memang harus dilakukan tindakan fistulografi ya. Kemudian dilakukan tindakan fistulektomi. Ini bisa konsul ke dokter spesialis bedahnya ya secara langsung ya untuk lebih detailnya lagi seperti apa. Selain biaya, persiapannya tadi mungkin tahapannya seperti itu atau modifikasi lifestyle yang bisa membantu ada juga nggak Dok? Persiapannya memang sebelum operasi fistulografi ya untuk mengetahui anatomi salurannya ya. Jadi kita lihat tuh salurnya kemana aja, karena kadang saluran fistula ani ini tidak hanya satu, kadang multiple dia, jadi berbelok-belok dia. Kemudian bisa dilakukan endorektal MRI sehingga kelihatan salurannya, ke arah mana saluran itu mengarah. Jadi kalau misalnya pada saat operasi internal opening dan external opening atau lubang yang di dalam dan di luar tidak diambil, maka akan cenderung residif.
Oke, cenderung residif gitu kambuh ya. Baiklah, kurang lebih seperti itu Bapak Soekarno ya. Tadi insya Allah jawabannya sangat membantu gitu ya. Pertanyaan berikutnya ini dari Ibu Lilis Diana. Usianya masih muda sekali, 23 tahun dok. Pertanyaannya seperti ini, dok saya ingin tanya, setelah melahirkan, BAB saya sakit karena mohon maaf tinja saya keras gitu ya. Setelah itu sakitnya luar biasa. Berikutnya BAB keras lagi dan ketika BAB sakit sekali dok hingga keluar darah. Nah ini apakah wasir gitu ya dok ya? Saya lihat seperti ada luka di lubang anus. Sempat sudah sembuh namun kambuh kembali sampai sekarang. Pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan dok supaya sembuh? Terima kasih. Setelah melahirkan, jadi apakah ini yang memang tadi ya karena faktor kehamilan hormonal? Kalau dilihat dari cerita ibu tadi ini lebih ke arah fisura ani. Ada lagi istilahnya. Yang tadi fistula ani adanya terowongan yang abnormal track ya. Kalau ini fisura ani. Fisura ani. Ya. Sehingga yang dimaksud fisura ani adalah adanya luka di daerah anus akibat regangan yang kronik. Karena penyebabnya adalah BAB yang keras atau konstipasi yang kronik yang berulang. Konstipasi kronik. Ya. Sehingga lama-lama akan robek tuh ya, ada robekan di daerah anal kanal atau saluran anus yang menyebabkan terjadinya fisura ani. Ini ada luka soalnya di lubang anus ya. Sehingga pada saat dia BAB nanti keluar darah tuh karena pada saat BAB kan terjadi peregangan. Sehingga luka yang ada luka lagi dan akan kambuh terus. Ini sebaiknya sih resiko anemia juga dong dok. Ke dokter bedah untuk dicek ya. Ini karena faktor fisurnya tadi itu faktor kehamilan juga mungkin atau mungkin lebih cenderung ke arah ini penyebab dari defekasi atau BAB yang keras ya, yang berulang, konstipasi yang berulang sehingga terjadi robekan di daerah saluran anus. Waduh ya Allah, makanya pentingnya sekali tadi kan makan yang banyak serat gitu ya. Banyak ya akibatnya ya. Kalau BAB keras bisa terjadi macam-macam ya dok. Hemoroid, bisa terjadi juga fisura ani. Kan artinya kan masih sangat muda, usia 23 tahun kan perjalanan hidup kan insya Allah masih panjang. Gitu. Dan ini sangat nyeri nih. Iya, kebayang ya. Dia sembuh, terus terjadi fibrotik, robek lagi. Sembuh lagi, robek lagi, terus begitu. Ini harus operatif juga? Iya, betul. Oh gitu ya dok ya. Oke, bisa konsul lagi ya ke dokter spesialis bedahnya ya, waktu itu menangani langsung ya. Baik, pertanyaan selanjutnya nih, itu tadi pertanyaan ketiga, sekarang pertanyaan keempat. Oh banyak ya. Muhammad Fadlul Majid ya, usianya 20 tahun dari Kendal. Kendal, jauh dong. Oke. Halo Fadlul Majid, halo dok. Nih saya mau tanya ya, saya mengalami penyakit bisul di dekat anus. Bisul nih dok. Kalau BAB bisulnya membengkak dan kalau pecah berisi cairan nanah. Setelah pecah rapat kembali bisulnya dok. Ini menurut beliau seperti ini. Kalau tidak BAB nggak bengkak, hanya habis BAB saja bengkaknya. Apakah itu fistula dok? Fistula kali ya nih. Salah ketik kali ini dia. Memang mohon pencerahannya tuh dia ini bilang. Salah satu ciri dari fistula ani ya. Fistula ya, bukan fistula ani. Kalau fistula ani itu kan ada external opening atau ada lubang di kulit di dekat anus ya. Biasanya dia cairan akan keluar dari situ ya. Keluar bisa cairan mukus dari cairan anus atau kadang nanah ya. Tapi lama-lama dia akan nutup lagi. Tapi kemudian timbul lagi dan siklusnya begitu terus. Seperti lingkaran yang harus diputus ya dok. Jadi kadang dok ini habis kering nanti pecah lagi, kering pecah lagi dan begitu terus. Ini fistula ani ini. Jadi memang harus dibuang salurannya itu. Usianya masih 20 lagi ya kan? Iya. Mungkin awalnya ini adalah perianal abscess. Memang fistula ani umumnya disebabkan oleh perianal abscess atau abscess di sekitar anus yang tidak ditangani secara benar, sehingga nanah akan mencari saluran sendiri, ya bocor kan, mencari saluran sendiri menimbulkan track. Bisa begitu ya dok ya, perjalanan penyakitnya. Memang kadang sembuh sendiri, tapi lama-lama akan menimbulkan fistula ani. Kalau udah menimbulkan fistula ani, lebih apa ya?
lebih repot memang. Iya, iya, oke. Ini berarti solusinya tadi mirip ya dengan pertanyaan sebelumnya tadi ya dok ya? Iya. Langkah-langkahnya seperti itu. Oke dokter. Histografi saja. Usia juga masih sangat muda kan, mudah-mudahan nanti kualitas hidupnya jadi jauh lebih baik setelah dilakukan tindakan gitu ya. Dokter, kita jeda dulu sebentar, nanti dilanjutkan di segmen terakhir sekaligus ya pencegahan dan closing statement gitu ya dok ya. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku. Masih bersama dengan Dr. Taufik Aziz Atamimi, SPB Finax. Beliau adalah dokter spesialis bedah dari Rumah Sakit Bakti Kartini. Masih membahas mengenai tanda klinis dan penata laksanaan hemoroid. Dan Dr. Taufik dilanjutkan kembali sebelum ke take home message-nya gitu ya. Jadi kalau kita bicara pencegahan itu kan sebetulnya tadi kan sudah banyak dijelaskan oleh dokter juga ya, pengendalian faktor resiko yang bisa kita lakukan. Nah salah satunya adalah mengubah mungkin faktor kebiasaan juga kali ya dok ya. Misalnya tadi BAB yang sehat dan dikatakan lancar, normal itu seperti apa sih? Karena dari situ tadi ternyata permasalahannya bisa beragam gitu ya dok ya. Kurang lebih seperti apa sih tipsnya sehari-hari ini dok? Tipsnya untuk mencegah terjadinya ambeien atau ambeien tidak bertambah parah, yang pertama adalah harus kita rubah pola gaya hidup ya. Yang pertama harus banyak makan makanan yang mengandung serat ya, menghindari makan makanan junk food ya, dan juga banyak minum air sehingga diharapkan BAB-nya tidak keras, sehingga tidak terjadi konstipasi yang kronik, karena ini akan merusak ligamentum dari pak. Ya. Menghindari konstipasi kronik. Menghindari konstipasi kronik. Yang kedua adalah hindari merokok, kemudian alkohol, ya, BAB yang fisiologis, ya, jangan lama mengedan. Nah ini juga faktor-faktor yang akan memperberat terjadinya hemoroid. Hindari makan makanan yang pedas, ya. Walaupun itu hobinya ya dok ya. Walaupun itu hobinya, jadi dikurangi. Kalau misalnya tidak sama sekali agak sulit ya. Kan jadi bumbu-bumbu itu benar-benar dihindari. Tapi kalau misalnya udah serangan ya mau tidak mau harus dihindari. Oke. Terus juga kebiasaan juga ya dok ya, karena kan apa ya, orang kalau di toilet tuh suka berlama-lama duduk di kloset gitu ya dok ya, sambil apa ya, sebenarnya main smartphone gitu ya dok ya. Ini akan meningkatkan pelebaran vena di anus memang ya, makin lama ya makin tertekan kan. Kemudian posisi dari BAB memang sangat penting ya. Kloset orang dulu sebenarnya lebih fisiologis ya. Jongkok ya kita ya dulu ya. Jongkok sebenarnya lebih fisiologis ya dibanding duduk. Kan ada sitting versus squatting gitu ya dok ya. Karena secara fisiologis dia lebih baik. Tapi kalau misalnya yang duduk memang harus. Di rumah adanya telat duduk dok. Rata-rata begitu. Memang harus dibuat posisi jangan sampai antara punggung atau tulang belakang dengan paha ini 90 derajat ya. 90 derajat itu kaku gini. Nah 90 derajat karena terjadi penyempitan di daerah saluran rektum dan sigmoid sehingga BAB-nya tidak langsung ke bawah. Memang yang dianjurkan adalah dibentuk sudut 45 derajat. Oh, caranya? Bagaimana caranya? Biasanya pakai kursi. Ya, biasanya jadi kaki dibuat kursi begini ya, sehingga kan sudut akan 45 derajat. Kalau begini kan 90 derajat, sehingga posisi fisiologis tidak tercapai. Jadi ya dia agak ada sumbatan, sehingga lama banget. Jadi kalau misalnya dia dibuat 45 derajat dengan cara membuat modifikasi ganjalan atau kursi ya, itu lebih baik memang. Oh, lebih baik ya. Terus juga jangan menunda pemeriksaan juga seandainya ada keluhan. Karena tadi dokter juga sempat menyinggung bahwa kita perlu singkirkan ini, maaf, keganasan atau bukan. Yang namanya benjolan bisa aja kan tumor ganas gitu ya dok ya. Jadi itu juga yang perlu ditekankan ya dok ya. Ya, karena penting untuk misalnya yang tidak mengetahui apakah ini ambeien atau suatu keganasan atau CA rektum, nah ini perlu dilakukan pemeriksaan
fisik yang baik ke dokter. Yeah. Karena kita harus singkirkan apakah ini memang suatu hemoroid atau suatu keganasan, biasanya adalah CA recti atau kanker rektum ya. Dan itu beda sekali memang secara visual, secara perabaan, dokter akan mengetahui mana itu hemoroid, mana itu suatu CA recti. Iya, intinya sih lebih cepat terdeteksi, lebih baik. Iya, lebih cepat diketahui akan lebih baik. Karena kalau misalnya dia suatu keganasan kan kecenderungan makin lama terjadi metastasis kalau kita tidak ditangani secara cepat. Iya, oke dokter, karena waktunya juga terbatas, jadi closing statementnya singkat saja mengenai tema hari ini, yaitu tanda klinis dan penata laksanaan hemoroid. Silakan dokter. Ya. Penyakit hemoroid adalah suatu pelebaran dari vena, dari plexus hemorrhoidalis, internal dan eksternal ya. Kalau internal itu ada 1, 2, 3, 4, semuanya bisa diobati secara baik, tentunya harus didukung oleh perubahan gaya hidup yang baik. Tanpa ada sinergi dari pengobatan dan gaya hidup yang baik, maka pengobatan akan sulit dicapai. Saya kira itu saja. Baik, Dr. Taufik, terima kasih telah berbagi ilmu di sini. Insya Allah membawa banyak manfaat untuk orang banyak, sukses dan berkah selalu untuk dokter ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan pemirsa, terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayuningtyas beserta seluruh kru yang tugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian dan sampai jumpa.